Nama besar, sorotan tajam, dan satu buku yang tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Nikita Willy kembali jadi bahan diskusi publik, bukan karena peran baru atau proyek besar, melainkan karena kisah di balik buku Broken Strings, karya Aurelie Muremans yang mendadak viral. Dalam bukunya, Aurelie menuliskan pengalaman tidak menyenangkan saat bekerja di industri hiburan. Ia menyebut adanya perlakuan yang membuatnya tertekan, datang dari sosok yang digambarkan sebagai pemeran utama sinetron. Tak ada nama yang disebut, namun narasinya cukup kuat untuk memicu spekulasi luas di media sosial. Potongan cerita itu menyebar cepat. Warganet menafsirkan, mencocokkan, dan menebak-nebak siapa figur yang dimaksud. Dari sekian nama yang muncul, Nikita Willy menjadi salah satu yang paling sering disorot. Alasannya sederhana, ia pernah berada di puncak popularitas sebagai bintang utama sinetron remaja, dengan jadwal padat dan posisi sentral di banyak judul besar. Namun hingga kini, semua itu masih sebatas dugaan. Tak ada bukti, tak ada pernyataan langsung yang mengarah pada satu nama. Satu lagi tuh aku pernah ditawarin untuk masuk ke judul dia lagi gitu. Terus produsernya bilang, tapi kamu harus potong pendek, kan dulu aku rambutnya kan panjang banget kan. Harus dipotong pendek soalnya kamu jadi tomboy yang kayak naik motor gitu. Terus aku kayak sedih gitu, tapi udah habis potong, si peran utamanya itu yang kayak, jangan pakai Aurelie deh. Disebel banget. Kan udah dipotong rambutnya. Iya. Akhirnya nggak dipakai? Nggak jadi dipakai, udah Anjay, potong udah rambut. potong rambut itu? Iya. Ini kamu ketemu gak sama orangnya sekarang? Maksudnya pernah ketemu lagi nggak? Pernah. Udah kenal berarti sekarang? Enggak juga, masih gitu-gitu aja dia. Meski begitu, sorotan terhadap Nikita justru membuka kembali cerita lama tentang sisi hidupnya yang jarang dibahas, terutama soal masa sekolah. Dalam sebuah wawancara lama yang kembali viral, Nikita pernah mengakui bahwa dirinya nyaris tak punya teman semasa SMP dan SMA. Ia jujur mengatakan tak merasakan momen-momen kebersamaan seperti reuni atau pertemanan khas remaja. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang. Sosok yang selama ini terlihat populer ternyata menjalani masa remaja dengan pergaulan yang sangat terbatas. Bahkan, jumlah teman yang ia miliki bisa dihitung dengan jari dan tak semuanya bertahan hingga dewasa. Did you miss out on a few things? A lot of things. What are they? Masa kanak-kanak gue. Yeah. Sampai sekarang pun gue nggak punya temen di SMP atau SMA. Ketika teman-teman yang lain ada reuni A, B, gue nggak punya teman untuk reuni. Yeah. Bahkan gue nggak main Facebook karena I don't have friends on Facebook. Wow. Jadi kayak gue memang tidak mempunyai teman-teman atau privilege yang lain. Cuma gue punya experience yang memang menjadikan gue sekarang ini. Wow. Iya. Padahal SMA 3 kan? Iya, SMA 3. Sejak kecil, Nikita sudah hidup di dunia yang berbeda. Saat teman-teman seusianya pulang sekolah dan bermain, ia justru berada di lokasi syuting. Rutinitas kerja yang padat membuat kehidupannya lebih banyak dihabiskan bersama kru dan kamera, bukan bangku kelas dan lingkar pertemanan. Meski demikian, Nikita tak melihatnya sebagai luka. Ia menyebut pengalaman hidup yang ia dapat justru membentuk dirinya lebih matang, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi realitas. Mulai dari 8 tahun, yang awalnya nganter sepupu lo, Yes. tapi akhirnya lo yang dapet. Have you always been a lucky girl? I don't know. Mudah-mudahan sih. Really? Mudah-mudahan selalu seperti itu ya. Tapi do you consider yourself lucky? Yes. Yes. Wow. Karena gue gak pernah berniat untuk casting Ya. saat itu. Kalau misalnya gue tidak syuting setelah sinetron gue ini selesai, gue ngapain gitu. I don't have life, gue nggak begitu banyak teman. Ya. Teman-teman gue ya udah kru-kru dulu kasih syuting, teman-teman dulu kasih syuting gitu. Jadi pada saat gue syuting tuh, menurut gue kehidupan gue itu. Pada saat gue break terlalu lama, kehidupan gue ini ngapain ya gitu. Kini, hidupnya telah berubah. Menjadi istri dan ibu 2 anak, Nikita memilih ritme yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk layar kaca. Di tengah isu yang kembali menyeret namanya, ia memilih diam, dan publik pun kembali diingatkan bahwa di balik gemerlap popularitas selalu ada cerita manusiawi yang tak sesederhana dugaan.